Bismillahirrahmanirrahim. Fid dunya wal akhirah wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamul mufsida minal muslih walau sya'allahu la'anatakum innallaha azizun hakim. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Mengurus dan peduli terhadap orang di sekitar kita, ya, terutama orang yang membutuhkan adalah salah satu kemuliaan dan itu sangat dianjurkan di dalam agama Islam. Terlebih jika kita mengurus anak yatim. Nah, untuk kajian selanjutnya mari sama-sama kita simak kajian bersama Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Sina, Bapak Ustadz Muhammad Joni Bedu dengan tema keutamaan mengurus anak yatim piatu. Silakan. Baik, terima kasih Ustadz Khalid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu sehat? Alhamdulillah. Masih semangat? Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa Cahaya Hati yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimat alhamdulillahi rabbil alamin, lafaz yang paling pantas kita ucapkan. Tanda puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat wikaya, nikmat kesehatan dan termasuk nikmat umur panjang. Kesemuanya ini kenikmatan-kenikmatan yang wajib kita syukuri dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, yang merupakan kalimat yang paling pertama yang diucapkan oleh Nabi Adam alaihissalam selaku manusia penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Salam dan taslim kita peruntukkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang menjadi suri tauladan, Nabi yang menjadi contoh, yang menjadi panutan, yang menjadi uswatun hasanah sehingga di setiap aktivitas keseharian kita, baik itu yang konsepnya muamalah, hubungan kita sesama manusia, apalagi yang konsepnya ibadah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi ada pegangan, ada contoh untuk hidup di dunia menuju ke akhirat kelak, insya Allah. Pemirsa Cahaya Hati yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita mendengarkan dari qori'ah kita yang membaca tentang surah Al-Baqarah pada ayat 222
tentang bagaimana mengkafil, bagaimana mengurus tentang anak yatim. Ibu-ibu, kita samakan dulu perspektif kita, pemahaman kita, apa yang dimaksud dengan anak. Ibu-ibu, ada anak yatim di sini, Bu? Bu, ada anak yatim di sini? Enggak ada, Bu? Ada? Ada. Nah, sekarang saya tanya, apa yang dimaksud anak yatim? Apa yang dimaksud dengan anak yatim, Bu? Anak yang nggak punya orang tua, nggak punya ayah. Yang bagaimana, Bu? Nggak punya apa, Bu? Nggak punya ayah. Nggak punya ayah. Nggak punya ayah katanya, Ustaz. Yang tidak punya Ayah. ayah. Tapi ada lagi sambungannya, piatu. Ibu, alhamdulillah itu bukti kesempurnaan ilmu kita sebagai orang Indonesia. Ada piatunya yang ditambahkan. Di dalam Al-Quran hanya kalimat Yatim. yatim. Piatu tidak ada. Artinya orang Indonesia itu sangat memahami tentang anak yatim. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentang anak yatim di dalam Al-Qur'an disebutkan sebanyak 23 kali. Luar biasa, Bu ya. Berulang kali disebutkan di dalam Al-Qur'an. Disebutkan sebanyak 23 kali di dalam Al-Qur'an. Nah, kalau kita melihat tentang anak yatim ini, bagaimana asbabun nuzulnya tentang anak-anak yatim, kita bisa kembali ke sejarah. Apa yang terjadi pada masa jahiliyah. Taruhlah misalnya kita melihat surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un, Bu ya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yadu'ul yatim. Ara'aital ladzi, tahukah engkau? Apakah engkau melihat? Apakah kamu tahu? Di antara orang-orang yang mendustakan agama. Jawabannya, fadzalikal ladzi yadu'ul yatim. Mereka itu yang menghardik. Mereka itu mencaci. Mereka itu yang tidak mengurus anak-anak yatim. Kalau kembali lagi ke sejarah yang lain, dalam kitab Tafsir Al-Munir yang dikarang oleh Profesor Dr. Wahbah Zuhaili, pada jilid 15 disebutkan bahwa di antara asbabun nuzulnya surah Al-Ma'un tentang ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Jadi ketika itu ada yang mengatakan surah ini turun ke Abu Jahal. Ada juga riwayat menyebutkan bahwa turun yang diriwayatkan oleh Ibnu Juraij. Yang mana ketika itu seseorang yang melakukan penyembelihan setiap minggu, yaitu Abu Sufyan. Jadi Abu Sufyan melakukan satu tradisi. Apa itu? Melakukan penyembelihan di setiap minggunya. Artinya beliau orang kaya. Ternyata seorang anak yatim yang datang kepadanya meminta sesuatu dari sembelihannya itu. Biasalah, Bu ya, kalau kita melihat orang menyembelih, kita terkadang datang untuk minta, ya paling tidak ekornya lah, ya Bu ya. Paling tidak buntutnya lah. Nah, ini yang terjadi. Seorang anak yatim mendatangi Abu Sufyan untuk meminta sesuatu dari sembelihan itu. Ternyata apa yang dilakukan oleh Abu Sufyan? Mengangkat tongkatnya lalu membentak anak yatim yang datang minta daging dari sembelihan itu. Turunlah ayat tentang, tahukah kamu orang yang mendustakan agama, di antaranya yang menghardik anak yatim. Termasuk Rasulullah SAW anak yatim enggak, Bu?
termasuk Rasulullah adalah anak yatim. Ya Bu ya. Di dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa ada pertanyaan alam yajidaka yatiman fa'awa. Pasti ibu-ibu hafal ini. Alam yajidaka yatiman fa'awa. Artinya ketika itu Rasulullah SAW dalam keadaan yatim. Fa'awa, Allah Subhanahu wa taala memelihara. Allah Subhanahu wa taala membimbing. Nah, ada beberapa ayat yang menyebutkan tentang itu, lalu kemudian ada penegasan dari Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fa'ammal yatima fala taqhar. Terhadap anak yatim jangan pernah membentak. Jangan pernah memarah-marahi anak yatim, tetapi kita harus melihat keutamaan mengurus anak yatim, yaitu bukti bahwa kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua di antara keutamaan mengurus anak yatim, kata Rasulullah SAW, Ana wakafil yatim. Saya dan orang yang mengurus anak-anak yatim, isyaratnya begini, dua tangan yang naik, lalu direntangkan sedikit, lalu beliau mengatakan fil jannah. Jadi kata Rasulullah, saya dan orang yang mengurus anak-anak yatim akan berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mau enggak Bu bersama Rasulullah di surga kelak? Mau? Maka silahkan. Kata Rasulullah mengatakan, saya bersama orang-orang yang mengkafil anak yatim akan berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk supaya kita termasuk orang-orang yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, bukti bahwa kita bisa mengurus anak yatim itu. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan membiarkan anak-anak yatim yang kita ketahui yang ada di sekitar kita. Ya. Tapi mari kita mengurus anak-anak yatim itu sehingga kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Muhammad Juni yang sudah mengingatkan kita betapa pentingnya kita sebagai umat muslim untuk lebih peduli ya terhadap anak yatim dan juga fakir miskin. Tadi di surah Al-Maun juga tadi sempat disinggung juga. Silakan ada yang mau bertanya, Ibu, Bapak. Silakan, fadhol Bu, nama dan langsung pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eis Reni dari Majelis Taklim Masjid Al-Hikmah, Villa Mutiara Jaya, RW 10 Cibitung. Saya ingin bertanya Ustadz, bagaimana cara anak yatim piatu mendapatkan ridho orang tuanya? Mohon penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang sangat luar biasa. Ya. Kalau orang masih hidup, untuk mendapatkan ridho dari orang tuanya, kita bisa berbuat baik kepada orang tua. Kita bisa tiap hari minta maaf kepada kedua orang tua. Ya. Tetapi pertanyaan beliau, bagaimana seorang anak yatim mendapatkan ridho dari orang tuanya sementara orang tuanya telah meninggal dunia. Sebagaimana ibu-ibu tadi definisikan bahwa anak yatim artinya bapaknya telah meninggal dunia sebelum balik. Demikian juga piatu, ibunya telah meninggal dunia sebelum balik. Nah sekarang pertanyaannya, bisa enggak kita mendapatkan ridho dari orang tua sementara sudah meninggal dunia? Jadi dalam satu riwayat menyebutkan bahwa apabila anak cucu Adam telah meninggal dunia, ya Bu ya, inqata amaluh, maka terputuslah amalnya kecuali 3. Apa itu? Sadaqatin jariyatin.
amal jariah. Kita berbuat baik kepada sesama kita. Kita berbuat baik kepada siapa yang di mana orang tua kita juga berbuat baik. Orang tua kita berbuat baik kepada saudara-saudara kita, maka kita dituntut untuk berbuat baik kepada saudara-saudara kita. Orang tua kita berbuat baik kepada tetangga, maka kita berbuat baik kepada tetangga. Dan sanak famili yang ada. Artinya apa? Apa yang dilakukan oleh orang tua kita, kita bisa menjabarkan pada diri kita. Dan jangan lupa, sebagai anak yang soleh, waladin soleh yada'ulah. Sebagai seorang anak yang soleh, jangan pernah lupa mendoakan orang tuanya yang telah meninggal dunia. Itu sebagai anak yang soleh, artinya untuk mendapatkan ridho Allah, ridha daripada orang tua kita yang telah meninggal dunia, jangan pernah lupa mendoakan kedua orang tua kita. Dan ketika kita menyumbang, titip nama kedua orang tua kita untuk mendapatkan ridho daripada kedua orang tua kita. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Terima kasih banyak Ustadz atas ilmunya dan jawabannya. Semoga bermanfaat buat kita semua ya Bu ya. Nah, tapi kan orang tua itu ada orang tua biologis, ada juga orang tua yang memang mengasuh kita misalnya, artinya mungkin bukan orang tua biologis ya. Itu boleh nggak kita anggap orang tua juga? Boleh Ustadz ya? Boleh, ya, boleh. Kita doakan juga insya Allah boleh juga ya, nggak harus hubungan darah gitu ya Ustadz ya? Boleh. Masya Allah. Mendoakan semua umat muslim, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia, boleh kita doakan. Alhamdulillah, baik. Wallahu Terima a'lam kasih bishawab. banyak Ustadz. Bu, saya mau pantun nih, boleh? Ke pasar Minggu beli buah lontar. Cakep. Pulangnya mampir ke Kramat Jati buat beli markisa. Pulangnya mampir ke Kramat Jati buat beli markisa. Kita jeda dulu sebentar, tetaplah di sini di Cahaya Hati Indonesia.